Bismillah. Halo, assalamualaikum semuanya. Oh, malam ini aku masih akan ngobrol-ngobrol, tapi sekarang agak-agak serius ya. Kalau dalam kata kamus aku itu ada prinsip, ada moto, ada kamus juga. Aku punya kamus, aku punya kitab suci Al-Quran yang aku baca. Aku punya kamus juga. Nah, kamus dalam diri aku tuh tidak ada kata mengabaikan. Aku tidak pernah mengabaikan, apalagi mengabaikan orang-orang yang kucintai. Di sini aku hanya memberikan pelajaran karena aku ini seseorang yang dituntun untuk belajar hikmah, ya, ilmu hikmah. Besok pulang umroh itu, dan memang sebelum umroh juga begitu. Di sini tuh yang dituntun yaitu kesabaran. Maksudnya ketika diperlakukan orang itu, hikmah apa yang kamu dapatkan? Pertama, aku harus melatih kesabaran. Di sini ada banyak hal yang tidak dipahami oleh orang-orang terdekat aku sekalipun. Kadang aku butuh istirahat pikiran, terutama ada hal-hal yang berhubungan dengan 6 tahun ini ya, ada berhubungan dengan bagian dari keluargaku yang berkecimpung berhubungan dengan politik ya. Jadi mohon maaf, aku tidak bisa berhubungan terlalu jauh ya, karena aku orangnya itu senang kedamaian, tentram batin. Jadi aku tidak suka kericuhan ya, karena yang ada dalam pikiran mereka dan visi misi mereka itu beda sama aku gitu. Tapi bukan berarti aku mengabaikan atau membiarkan ataupun memutuskan silaturahmi, tidak. Nauzubillah ya, tidak. Aku itu selalu ada. Aku selalu ada buat kalian. Hanya kalian tidak memahami dan tidak mengerti apa itu kasih sayang yang kuberikan gitu ya. Aku tuh selalu ada. Aku standby, aku ada gitu untuk hubungan pertemanan, persahabatan, keluarga ada. Hanya saja dalam hal-hal akhir zaman ini bagaimana ya? Jadi di sini tuh memang sudah seperti ini gitu. Seperti yang terlihat begini. Kalau mau menilai hidup itu lebih simpel berdasarkan pengalaman aku ya. Tapi kalau menilai sekolah itu lebih rumet, lebih jerimet gitu. Kalau sudah terlihat banyak bencana alam, banjir bandang, gempa-gempa, berarti tatanan ada yang harus dibenahi, tatanan ada yang rusak gitu ya. Mohon maaf ya, aku hanya menyampaikan hal ini karena ini mau tidak mau ya, gimana ya, aku alami sendiri ya. Aku berusaha fokus tapi sistemnya memang sudah seperti itu gitu ya. Jadi aku fokus terhadap diriku sendiri, tapi mau tidak mau aku mau fokus juga ya, memang sudah akhir zaman Pak Ustadz, akhir zaman. Jadi di sini kita harus berarti siaga gitu. Jadi seperti halnya ada wabah corona, ada gempa-gempa, banjir bandang, ya kita harus siaga. Mungkin yang belum terjadi itu meteor jatuh. Berhubungan dengan meteor itu nanti ada diteruskan dengan asap kabut, asap itu mungkin dari meteor itu ya, duhon itu. Aku tidak mau, berani lah, aku paling takut kalau ngomongin duh gitu, nauzubillah ya, aku tuh tidak mau. Jadi apa ya, akhir zaman ini memang sudah repot ya. Di sini tuh aku tidak berarti mengabaikan, tidak, apalagi untuk orang yang kucintai ya. Seseorang laki-laki yang mencintai aku itu akan selalu ada, akan selalu membantu, menolong, melindungi apapun yang kulakukan. Kalaupun aku diam, mungkin aku sedang berpikir, mungkin aku sedang merenung atau bermuhasabah diri. Kalau aku diam itu bukan berarti mengabaikan, tetapi aku sedang berusaha mengalihkan perhatian
perhatian dari semua permasalahan hidup yang berat, bertumpuk ya. Dalam otak aku tuh menumpuk permasalahan yang begitu besar. Di sini aku sebagai seorang perawat, aku harus bisa menghandle dong ya. Seorang perawat itu harus bisa mengintervensi dirinya sendiri. Bagaimana caranya ketika aku meneteskan air mata, tetapi aku sebaliknya harus mengusap air mata orang lain. Itu bagaimana aku di saat tidak bisa tersenyum, aku harus berusaha tertawa. Tertawa apa ya? Tertawa untuk menghibur orang lain, padahal hatiku menangis gitu. Itulah seorang perawat. Jadi harus pandai di sini tuh apa ya? Kalau dibilang pertahanan diri ya, ketahanan diri, wawasan Nusantara itu mah, wawasan Nusantara beda lagi, wawasan nasional lah, itunya kesono jadinya, wawasan nasional, ketahanan nasional, jadinya kesana jadinya. Jadi di sini tuh aku tuh seorang perawat itu seperti begini. Kalau aku sedang ada masalah dengan seseorang misalkan, harusnya kan kita sedih gitu ya, saling empati gitu. Tapi di sini aku harus bisa berusaha untuk seperti ceria gitu. Tapi sebenarnya aku tuh sedang menangis. Tetapi aku harus mengusap air mata orang lain dan menceriakan orang lain. Seperti halnya di Wesing ya. Ketika Allah perkenankan lah ya ke Wesing gitu. Qadarullah ya, dengan pertemuan dengan seseorang, jadi dikenakan ke Wesing. Mungkin beberapa orang gitu. Terus apa yang hikmah yang didapatkan itu, aku punya banyak katakanlah keluarga baru ya, teman di sini. Seperti apa sih kalau kita punya pen gitu, katanya pen, aku kan mengidolakan Anda gitu, kata aku di sini anggap sebagai teman. Kalau yang gini loh, kalau yang di bawah aku anggap aku kakak, kalau yang di atas aku anggap aku adik gitu. Jadi alhamdulillah semuanya itu positif. Waktu aku di Wesing ya, setahun ya, mungkin setahunan ya. Jadi kenapa aku ada di Wesing, itu salah satu intervensi yang kulakukan terhadap diriku sendiri. Di sini berhubungan dengan permasalahan hidup yang banyak. Coba ketika ada wabah corona datang, kita pusing kan. Kalau aku mah tidak seperti sama ibu-ibu kebanyakan gitu ya. Ya harga naik, terus ikut jerimet, ya akhirnya ngerumpiin keadaan gitu ya. Aku mah selawat, kadang diselang bernyanyinya udah campur aduk gitu di situ. Jadi yang penting press gitu dengan aku berselawat dan bernyanyi lepas suara lepas itu, rasanya beban itu berkurang gitu. Itu yang aku rasakan ya. Mungkin belakangan ini juga aku bukan kurang lagi ya, udah jarang berselawat, maaf nih, maksudnya berselawat kayak kemarin gitu, karena fokus ke pengamalan, fokus ke pengamalan, yang mengamalkan apa yang sudah dijalani dari pengalaman gitu. Pengalaman yang kemarin misalkan, jadi berarti di sini ada perbaikan dong. Misalkan pengalaman aku kemarin itu memakai nikab agak kebuka, misalkan atasnya tuh nggak enak, akhirnya aku bikin tuh. Jadi aku fokus ke dalam diri aku sendiri ya. Sekarang ini aku lagi sibuk bikin cadar yang unik, yang aneh ya. Tapi di situ ada nilai sosialnya. Aku bekerja sama toko yang yang kiloan ataupun yang meteran ya, aku beli gitu ya. Ada sisa bahan-bahan yang kreatifan. Nah, jadi aku beli, jadi aku bikin sesuatu ya. Ada yang buat aku sendiri gitu, ada yang buat orang lain gitu. Di sini selama aku tujuan baik, Allah menunjukkan jalan gitu. Jadi aku selalu fokus pada diriku gitu. Makanya Allah tuh di akhir zaman itu mengharuskan aku tuh menjaga hati aku lah gitu. Di sini tuh aku mungkin terlihat orang tuh seperti apa ya,
mohon maaf ya, aku untuk sementara ini aku menjaga jarak dengan berbagai pihak ya. Aku menjaga jarak dengan pihak karena ada efek ya, efek dari 6 tahun yang lalu sebenarnya terus berlanjut gitu, dan efek itu luar biasa ya, mempengaruhi aku. Tapi bukan berarti aku benci ya, tidak, nauzubillah ya. Jadi efek-efek dari ada unsur politiknya. Mohon maaf ya, aku kan hanya rakyat biasa, aku juga ibu rumah tangga, jadi aku menghindari efek dari efek gitu. Karena orang-orang yang berpolitik itu akan menghalalkan berbagai cara ya mereka tuh, dan aku tidak tahu apapun gitu. Di sini tuh aku hanya hanya ingin menjaga hati aku gitu. Makanya aku selalu mendengarkan portal gitu. Itu udah untuk mengembalikan hati aku ke jalur yang sebenarnya aku gitu loh. Jadi di sini tuh mungkin ada pihak-pihak yang merasa, termasuk keluarga besar aku, mohon maaf lahir batin, aku tuh gimana ya, aku hanya punya doa, kita selalu mendoakan aku. Di sini itu hanya amal kebaikan kita yang bisa menyelamatkan kita dari semua apa yang terjadi di akhir zaman ini ya. Tidak bisa bersandar pada siapapun juga. Sekarang ini kita hanya perlu banyakin ibadah sama amal, karena akhir zaman ini adalah terjadinya pertentangan antara kemungkaran dan kebaikan. Kalau dibilang perang itu perang batil dan baik. Di sini itu bisa terjadi ke kalangan keluarga, masyarakat, tetangga, semuanya gitu. Jadi maunya aku tuh sekarang udah kalau kita mah hati aku tuh kalau diisolasi gitu, isolasi, jadi tidak terkontaminasi gitu ya aku tuh. Tapi bukan berarti aku membenci, tidak. Cuma kalau memang dengan orang-orang berbagai pihak yang menggunakan perdukunan, aku tidak bisa gitu ya, meskipun itu saudara dekat ya. Karena efeknya ke aku beda gitu. Aku itu selektif ya, dan aku itu bisa merasakan peka terhadap hal-hal yang gaib. Nah, di sini kerasa gitu. Kalau kayak gini, aku jajan sama pedagang yang menggunakan penglaris, aku langsung efeknya itu langsung kerasa ke aku. Jadi perut langsung sakit, melilit gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi aku merasakan kalau aku membeli makanan ke para pedagang tuh harus benar-benar selektif ya. Jadi tidak harus ke maksudnya mau yang itu di resto atau yang di emperan, itu tidak masalah selama tidak ada itu keilmuan yang perdukunan lah ya, jadi unsur-unsur klinik gitu. Karena efeknya kerasa sensitif banget. Makanya Allah itu membekali aku dengan bidara ya. Sepulang umrah itu kamu harus nanam bidara, karena aku peka sekali dengan hal-hal yang kasat mata ya. Dan ini hanya aku sendiri yang merasakan ini gitu. Ayahnya anak-anak kan tidak tahu apapun, karena dia punya cara ke pengobatan sendiri. Sedangkan aku dituntun untuk ya udah, kamu mah mengobati diri sendiri dengan cara ini gitu loh. Jadi aku kalau ada sakit apa-apa tidak memberatkan ayahnya gitu ya. Jadi berusaha menangani sendiri. Selain ilmu keperawatan, kalau ilmu keperawatan mah iya, ayahnya melimpahkan semuanya pada aku gitu. Di sini tuh Allah Maha tahu keadaan hati aku, dan Allah Maha tahu apa yang aku inginkan di saat ini dan di saat yang akan datang. Allah selalu mengabulkan apa yang aku minta. Yang aku minta itu hanya kebaikan dunia dan akhirat. Selamat dunia akhirat, selamat akidah aku, selamat, itu yang utama, akidah, selamat iman Islam ya, tetap istiqomah di jalan yang lurus gitu. Jadinya di sini aku ini dalam posisi kalau dibilang mah berusaha lapang dada. Makanya aku berusaha ketawa, aku tuh ceria.
misalkan di sini nih hari ini 15 menit aku menangis karena sesuatu hal, nah ntar keluar mah udah terlihat ceria lah, si Umi ceria udah gitu, tidak ada ini sampai anak-anak mama ketawa terus, mau diapain lagi gitu ya, kita apalagi kan aku capek gitu kesana kemari gitu ya, namanya hidup kan pasti mengeluh sih boleh saja, tapi jangan terlalu mendramatisir, apalagi meratapi ya, tidak boleh ya, meratapi itu tidak boleh. Sebagai manusia biasa aku juga mengeluh, aku capek, aku pusing, aku kayak gimana ya, tetapi di sini ya apa ya, jiwa aku yang harus selalu ceria kembali, jadi aku harus ya gitu seperti yang aku katakan tadi gitu. Dan di sini tuh aku itu orang yang tidak segan rela berkorban. Aku mengorbankan profesi aku sebagai perawat untuk mengurusi anak-anak, ngurusin popok, ngurusin popok, bapak, papa, pokoknya aku seseorang yang rela mengorbankan profesi aku demi tujuan kebaikan gitu. Hanya itu yang bisa aku lakukan kali ya, fokus apa yang diamanahkan gitu. Kadang-kadang aku juga kangen ya untuk menjadi perawat lagi, tapi tidak bisa. Ternyata Allah menuntun aku agar senantiasa kamu bisa fokus, tetapi kamu juga bisa berkarya gitu di situ. Dan luar biasa, ternyata menjadi ibu rumah tangga itu luar biasa loh, luar biasa kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Tetapi kalau untuk hal-hal yang tidak baik, jadi image-nya itu jelek. Jadi image ibu rumah tangga itu kan, image-nya itu awalan tuh ngerumpi gitu ya. Kalau apa kumpul-kumpul itu bukan seperti itu yang aku mau ya. Aku sedang merubah image itu. Karena dulu sempat sewaktu aku menjadi perawat ya, aku lewat kan di namanya, waktu aku kos di Cempaka Putih ya, aku kan di Tanjung Priuk ya, poliklinik ya, jadi kita pulang ke Cempaka Putih bersama sahabat aku. Terus kita ngobrol, kalau jadi ibu rumah tangga itu kayak ngerumpi mulu ya gitu ya gitu, Else, karena aku dipanggilnya Else gitu ya sama sahabat aku tuh. Halo Sister Penti, itu aku menyapa Penti nih malam ini. Jadinya image itu akan aku rubah gitu, bahwa ibu rumah tangga itu mulia sekali. Pertama, profesi yang termulia itu ibu rumah tangga itu mengurus anak, membuat anak itu berprestasi dalam segi apa ya, dari segi sekolah udah iya, kalau dari segi agama ya kita bekerja sama dong sama kepala keluarga gitulah. Di sini kalau aku di bidang ini gitu ya, merawat, mengasuhnya, yang kepala rumah tangganya di bagian lain gitu. Jadi kita tuh harus saling melengkapi lah. Jadi jangan saling menyalahkan dalam hidup itu, jangan saling menyalahkan urusan anak. Anak itu tanggung jawab bersama lah. Siapa yang terlebih dahulu melihat kekurangan anak, ya dialah yang bertanggung jawab, jangan salah menyalahkan gitu. Jadi aku tuh berusaha merubah image ibu rumah tangga dari yang suka ngerumpi, bergibah, menjadi berkreativitas gitu loh. Itu karena waktu itu sempatlah kita lewat sepulang kantor, terus pada ngerumpi gitu, yo kok begitu ya kerjaannya gitu. Dan aku tuh mau ngerubah itu gitu. Dan di sini tempatnya di Tambun, Bekasi. Aku Allah menempatkan aku di sini tuh cocok, meskipun kata Allah teh gini, kamu cocok ditempatkan di sini gitu. Kata aku teh tidak cocok ya Allah, tidak cocok ya Allah gitu. Kok begini, kok begitu gitu. Tapi kamu cocok katanya gitu loh. Kalau kata Allah, karena kamu akan aku jadikan, kamu tuh harus bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi gitu. Jadi apa ya, Allah ingin menjadikan aku tuh pencari hikmah, maksudnya itulah, agar aku tuh selalu mengambil hikmah dari setiap langkah gitu, termasuk hari ini gitu ya. Apa hikmah yang didapatkan hari ini? Berarti aku harus lebih
memprioritaskan hal-hal yang terkecil gitu, karena aku agak sembrono juga. Kayak bawa motor tuh agak sembrono tuh kan, termasuk dari hijab yang terlalu panjang rumbai itu aku pakai kan di jalan raya kan lumruk, sampai 1-2 pengendara di belakang alhamdulillah mereka peduli, ibu atau umi itu hijabnya awas kena jeruji motor katanya. Aku senang banget kalau udah ada yang memperingatkan itu, berarti itu tandanya sayang, mereka itu peduli, sayang, takut kita celaka gitu, sayang. Dan aku pun sama, kalau di jalan raya tuh aku selalu peduli, kalau ada yang ini loh, pengendara depan topinya terbang seperti yang aku ceritakan di video kemarin, aku peduli, kadang suka bawain, terus kita tuh jadi kayak kekeluargaan di jalan tuh gitu, tidak ada percekcokan gitu loh. Itu yang aku itu ya yang aku lakukan gitu. Jadi di sini tuh hikmah apa yang didapatkan kita tiap hari. Jadi aku selalu fokus, makanya bukan gini ya, bukan berarti kamu kok udah lalai sama aku kalau misalkan kan kata tadi kita itu ada masalah ya, tetapi kamu kok udah ceria lagi, bukan lalai, tapi aku fokus mengamalkan dan merenung gitu, terus aku harus memperbaiki apa besok selanjutnya gitu, dari apa yang kulakukan hari ini gitu. Jadi aku selalu fokus dengan apa yang kulakukan hari ini gitu. Jadi kalau ada masalah dengan seseorang, misalkan seseorang itu bukan berarti abai atau lupa, tidak ya, apalagi melupakan seseorang yang benar-benar menyayangi kita, mencintai kita. Tapi di sini aku sedang improve, benar nggak, memperbaiki diri itu improve, bahasa Inggrisnya improve. Di sini hanya sebatas yang aku ini dulu ya, yang aku hadapi sekarang, karena harus banyak lagi yang aku improve, yang lebih besar di yang akan datang, termasuk dengan keluarga besar aku ya, karena aku tidak bisa pulang kampung karena sesuatu hal. Aku juga punya pasien gitu ya sebenarnya, yang harus aku awasi, dan di sini itu beliau juga tidak bisa menghadiri kalau ada apa-apa di keluarganya ya, karena sakit gitu. Jadi di situ butuh pengertian dan memaklumi. Di sini tuh aku selalu fokus banyak hal-hal yang harus kita pikirkan gitu. Aku tidak memikirkan apa tanggapan yang lain gitu. Aku berusaha di jalur yang Allah mau gitu di situ. Jadi di sini aku juga jauh dari sempurna. Kadang anak-anak juga masih dalam apa ya, kalau kita masih dalam gemblengan ayahnya. Kalau aku ya di bidang aku gitu. Jadi di sini tidak boleh saling menyalahkan antara ayah ibu, itu tidak boleh gitu. Jadi harus saling mendukung, saling melengkapi, bener gak? Jadi di sini aku selalu berusaha fokus, biarlah waktu yang menjawab apa yang kita rasakan sekarang. Permasalahan yang aku hadapi itu berat dan besar sekali, gak usah dari zaman. Tapi waktu, percayalah, berdasarkan pengalaman aku, waktu yang akan menjawab segala permasalahan hidup. Tugas aku itu hanya fokus terhadap apa yang kulakukan dan yang Allah mau, terus memperbaiki diri dari segi apa gitu ya, memperbaiki diri aja, terus banyakin amal baik, budi baik sama orang. Karena ada kekuatan dajjal yang tidak menginginkan kita tuh berbuat lembut gitu. Sekarang ini akhir zaman itu kekuatan dajjal itu menginginkan kita kasar, apa ya, yang itu yang aku rasakan. Kadang-kadang kalau dirasakan energi itu juga aku ngerasa beda gitu ya, mohon maaf. Jadi akhir zaman ini memang pertentangan antara kekuatan dajjal dengan kaum ulama ya, kaum ulama di sini tuh, kaum ulama. Jadi ya energi kaum mukmin lah ya semua. Jadi energi negatif dengan yang positif gitu, bentrok begitu kira-kira. Jadinya apa ya, aku berharap seseorang juga mengerti, seseorang bisa mengerti keadaan aku, apa ya, maju mundur kena jadinya gitu, maju mundur
yang sepertinya itu karena ini hidup di akhir zaman berat, itu sudah konsekuensi kata Rasulullah, hidup di akhir zaman itu berat sekali. Jadi kita itu tidak bisa melangkah itu tidak bisa mudah gitu. Tapi di sini tanda kutip, tanda tanya, bagi aku segala sesuatu itu mudah gitu, cuma belum saatnya saja gitu. Karena tidak ada doa-doa yaitu yang tidak terkabul kalau kita yakin, dan aku selalu yakin itu, dan alhamdulillah semua keinginan aku terkabul semua gitu. Kalaupun ada sekarang yang tidak terkabul, hanya masalah waktu saja, tunggu waktu saja gitu. Yang jadi problema kita itu bagaimana kita sedang merasakan urusan gini loh, batiniah, itulah intinya permasalahannya itu. Berarti apa ya solusinya kalau urusan batiniah itu? Tawakal, harus kita alihkan ke zikir kali ya, zikir